Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian yang lalu, masih tetap membahas tentang bagaimana kedua orang tua Nabi, karena belakangan ini dan memang itu sudah berawal dari dahulu, orang-orang yang berpaham zahiriyah itu mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu masuk neraka, tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang tua Nabi belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu, karena ketika Nabi diutus sebelumnya itu adalah masuk pada masa fatrah. Masa fatrah itu artinya masa kekosongan Rasul, masa kekosongan kitab. Nabi yang terdahulu sudah habis masa syariatnya, kemudian belum datang Nabi yang baru, kecuali Rasulullah SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Jadi syariatnya sampai hari kiamat nanti, dan bahkan nanti ketika Nabi Isa alaihi salam turun ke muka bumi ini, Nabi Isa nanti sholatnya itu sholatnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi menggunakan syariat Rasulullah, bukan menggunakan syariat Nabi Isa itu sendiri. Padahal beliau Nabi Isa alaihissalam diutus ke bumi ini, ke muka bumi ini dengan membawa syariatnya sendiri. Tetapi ketika turun di masa Nabi Muhammad SAW, kita umatnya, maka mereka Nabi Isa alaihissalam ketika sholatnya menggunakan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada orang-orang yang ahli zahir, yang orang-orang yang berpegang kepada sunnah tapi melupakan Al-Quran. Kenapa kok saya katakan melupakan Al-Quran? Karena yang dipahami itu bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kedudukan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya, ibunya, keduanya najian minan nar, keduanya selamat dari api neraka. Walaupun masuk ke dalam api neraka tapi tidak terasa panas sama sekali, dan bahkan selamat. Kenapa? Karena ta'ian, karena muti'an, taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam imtihan, di dalam pengujian. Karena orang-orang yang hidup di masa fatrah kemudian dia meninggal di masa fatrah, maka orang itu nanti akan melewati masa namanya imtihan. Nanti akan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ nanti ada namanya imtihan, pengujian. Pengujian apa? Taat apa tidak kepada Allah. Ketika dia taat maka dia selamat. Ketika dia tidak taat maka nanti akan dipaksa diseret masuk ke dalam neraka. Ini berawal atau bermula dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ditulis juga oleh Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim. Di situ disebutkan wajazzama bi al-abi fi sarhi Muslim, dan ditetapkan kata-kata abi di dalam kitab Syarah Muslim. Maksudnya di dalam kitab Syarah Muslim itu ada kalimat hadis yang bunyinya abi wa abuka finnari, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Sehingga ketika orang-orang memahami abi di sini adalah sebagai orang tua, padahal abun itu bisa nenek moyang, bisa paman. Maka Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan di dalam kitabnya ini Al-Hawilil Fatawi wa sa'adzakuru ibarataha,
maka saya akan jelaskan ibrah-ibrahnya, ungkapan-ungkapannya akan saya jelaskan untuk menjelaskan kata-kata Al-Abi di dalam kitab Syarah Muslim ini. Wa qad warada fi ahlil fatrati ahadisun. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ahlul fatrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang orang-orang yang meninggal pada masa fatrah. Oleh karena itu banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah itu? Ahlul fatrah itu adalah orang yang meninggal sebelum diutus Nabi SAW jadi Rasul. Itu namanya masa fatrah, masa senggang, masa kekosongan. Kekosongan apa? Kekosongan syariat. Artinya di sini Nabi SAW belum diutus. Oleh karena itu Rasulullah pun juga banyak menjelaskan tentang bagaimana kedudukan ahlul fatrah ini. Annahum yumtahanuna yaumal qiyamati, bahwasanya orang-orang yang hidup pada masa fatrah itu nanti di hari kiamat akan melalui namanya imtihan, akan melalui pengujian. Apa yang diuji? Ketaatannya diuji apa tidak. Makanya orang yang taat dengan syariat, orang yang maksiat berlawanan dengan syariat. Maksudnya gini, orang yang melakukan perbuatan sejalan dengan syariat itu namanya taat. Orang yang beramal bertentangan dengan syariat itu namanya orang yang maksiat. Maka orang maksiat jelas tempatnya di neraka, orang yang taat jelas tempatnya di surga. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwasanya orang-orang itu adalah taat kepada Allah, maka nanti akan ada pengujian di hari kiamat. Walaupun Allah tahu kalau mereka itu adalah orang-orang taat, tapi tetap dibuktikan dengan pengujian. Kenapa kok demikian? Untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tahu si A bakalan masuk ke dalam surga, Allah tahu si B bakalan masuk ke dalam neraka. Tetapi walaupun begitu tetap Allah akan tunjukkan dengan pengujian-pengujian seperti itu. Kenapa kok ditunjukkan dengan pengujian? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah berbuat adil, tidak pernah melakukan zalim kepada hambanya. Oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya orang-orang ahlul fatrah itu nanti di hari kiamat akan memperoleh pengujian-pengujian. Wa ayatun musiratun ila adami ta'dzibihim. Dan juga banyak sekali ayat-ayat, hadisnya banyak, ayatnya banyak. Ayat yang menunjukkan bahwasanya ahlul fatrah itu tidak akan pernah memperoleh siksa. Ahlul fatrah tidak pernah memperoleh azab. Dan ayah Nabi SAW, ibu Nabi SAW, kedua-duanya adalah ahlul fatrah karena meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus. Oleh karena itu, kalau ahlul fatrah itu meninggal, dia tidak akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis yang menyatakan begitu dan banyak juga ayat yang mengatakan begitu. Wa ila dzalika, berdasarkan ini, berdasarkan banyak hadis yang menunjukkan kedudukan ahlul fatrah dan juga ayat-ayat yang menunjukkan pada kedudukan ahlul fatrah, mala hafizul asri Syekhul Islam Abdul Fadli bin Hajar. Syekhul Islam Abdul Fadli bin Hajar itu cenderung menyebutkan seperti itu fi ba'di kutubihi, di dalam sebagian kitab-kitabnya. Faqala, beliau menyampaikan, wadzannu bi alihi sallallahu alaihi wasallam, dan prasangka atau perkiraan atau dirinya menyatakan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya keluarga Nabi itu adalah alladzina matu fil bi'sati atau qablal bi'sati. Maksudnya adalah yakni alladzina matu qablal bi'sati, keluarga Nabi yang meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu pada masa fatrah. Annahum yuti'una indal imtihan, mereka nanti keluarga Nabi
yang meninggal sebelum Nabi dibi'tsah, sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, nanti mereka itu akan menjadi orang-orang yang taat pada saat imtihan, pada saat diuji ketaatannya. Kenapa mereka taat? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena menghormati keturunannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litaqarrubihim ainahu, karena dekatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk menghormati Rasulullah dan karena kedekatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu nanti akan menjadi orang-orang yang taat pada imtihan itu, pada pengujian-pengujian itu. Summa ra'aituhu fil isobati. Kemudian Hafizul Asri Syekhul Islam Abdul Fadil bin Hajar menyampaikan, summa ra'aituhu, kemudian aku melihatnya, qala fil isobah. Beliau menyampaikan di dalam sebuah kitab namanya Al-Isobah, warada min iddati turukin fi haqqi Syekhil Harami. Ada banyak jalur, banyak jalan atau banyak riwayat tentang haknya Syekhul Harim, haknya orang tua yang pikun. Lalu bagaimana orang tua pikun itu? Orang tua pikun itu kalau seandainya dia tidak sholat, apakah dia kena azab? Orang tua pikun tidak puasa, apakah dia kena azab? Bagaimana haknya orang tua yang pikun? Banyak sekali hadis-hadis yang menyampaikan seperti itu. Bagaimana hak mereka? Waman mata fil fatrati. Lalu bagaimana orang yang meninggal pada saat fatrah, pada masa fatrah? Bagaimana hak mereka orang meninggal pada masa fatrah? Orang yang meninggal pada masa fatrah otomatis tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak sempat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah orang-orang yang ahlul fatrah itu nanti semuanya masuk ke dalam neraka? Kalau nanti ahlul fatrah ini semuanya masuk ke dalam neraka, maka Allah berarti tidak adil. Kenapa? Belum ada orang yang memberikan kabar tentang agama, belum ada yang memberikan peringatan tentang agama, belum ada Rasul yang datang kepadanya, kok tiba-tiba dijustis, tiba-tiba ditentukan, tiba-tiba diputuskan orang itu masuk ke dalam neraka karena dia tidak ibadah kepada Allah, tidak menyembah Allah. Ya orang nggak tahu bagaimana. Kalau Mu'tazilah mereka itu berdasarkan pikiran. Walaupun belum ada nabi, maka orang itu wajib bersyukur kepada Sang Pencipta. Jadi menggunakan logika, tetapi yang bagus tidak mendahulukan akal daripada wahyu. Mestinya harus mendahulukan wahyu, bukan akalnya yang didahulukan. Oleh karena itu, orang yang meninggal pada masa fatrah, mereka nanti akan protes. Orang belum ada utusan yang menjelaskan tentang agama, bagaimana mungkin bisa taat kepada agama? Belum ada Rasul yang menyampaikan agama Allah, bagaimana mungkin dia akan bisa beriman kepada agama Allah, akan beriman kepada Allah, belum ada utusan. Maka hak-hak orang tua yang pikun, yang tidak sholat karena dia tidak ingat apa-apa. Pikun, Pak, ada orang pikun ingat? Enggak ada orang pikun ingat. Kalau ingat bukan pikun namanya. Jangankan sholat, makan saja, barusan ketika piringnya masih di sebelahnya, Pak sudah makan? Belum. Padahal piringnya masih ada di situ. Dia tidak teringat sama sekali. Lalu bagaimana dia mau sholat, orang ingat saja tidak? Apakah seperti ini nanti dia akan diazab oleh Allah karena karena kepikunannya itu? Waman mata fil fatrati, dan orang yang meninggal pada saat fatrah, apakah nanti orang ini akan diazab oleh Allah karena dia tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah? Lantaran dia tidak beriman itu, apakah ia harus diazab? Padahal belum ada seorang Rasul yang menyampaikan itu. Belum ada kabar tentang ketaatan kepada Allah pada saat itu, belum muncul seorang Rasul kepadanya. Terus nanti
bagaimana kalau ada anak? Waman wulida akmaha wa a'ma wa asamma. Bagaimana nanti kalau ada seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan bisu, tuli, buta? Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang diberi kekurangan 3 ini oleh Allah? Diberi kekurangan bisu, nggak bisa ngomong. Diberi kekurangan buta, nggak bisa melihat apa-apa. Diberi kekurangan tuli, budak, nggak bisa dengar apa-apa. Nggak bisa lihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Lalu bagaimana orang seperti ini mau menjalankan perintah Allah? Ditunjuki ini masuk waktu zuhur, dia tidak ngerti, tidak dengar kupingnya. Ditunjuki itu matahari sudah condong ke barat, tidak bisa melihat dia. Diomongi sekarang ini masuk waktu zuhur, kupingnya nggak dengar. Lalu seperti ini, orang yang seperti ini, orang bisu, tuli, buta dari lahir seperti ini, apakah ketika dia tidak sholat, dia tidak puasa, terus dia mendapat azab? Kalau seperti itu berarti Allah tidak adil yang seperti itu. Kenapa? Dia tidak tahu apa-apa. Bukan dia tidak mau, dia tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, nanti ada hak orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang buta. 3 nih, bisu, tuli, buta dari lahir, sehingga dia tidak mendapatkan berita apa-apa tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hak. Waman wulida majnunan, atau ada orang yang dilahirkan begitu lahir langsung gila. Dari kecil, dari belum balik dia gila sampai ajalnya dia gila. Apakah orang yang seperti itu dia tidak sholat nanti akan mendapat hukuman? Padahal Allah menyampaikan melalui Rasulnya, rufi'al qalamu an tsalatin. Kewajiban atau pena Allah itu diangkat itu lantaran 3. Allah tidak akan mencatat kelakuan orang 3 ini. Nakal senakal-nakalnya, berbuat dosa sedosa-dosanya, 3 ini tidak pernah mendapat catatan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah sobiyun hatta yablugha, anak kecil sampai dia dewasa. Anak kecil tidak sholat, tidak mendapat dosa. Kemudian orang yang tertidur hatta yastaiqidho, sampai dia bangun dari tidur. Orang tertidur itu tidak pernah memperoleh kewajiban sholat apa-apa. Bapak tidur dari malam jam 12, bangun jam 12 siang tanpa bangun-bangun sama sekali, maka tidak ada kewajiban sholat subuh pada saat itu. Tidak ada kewajiban. Kenapa? Bagaimana mau sholat? Tidur jam 12 malam, bangunnya jam 12 siang. Memang tidak bangun sama sekali. Sebentar pun tidak pernah, kata orang Jawa, ngelilir. Enggak pernah. Tidak pernah sama sekali bangun walaupun sebentar. Maka sholat subuhnya pada saat itu dia tidak wajib. Terangkat sholat subuhnya. Kenapa? Karena dia tertidur. Lalu kapan sholat subuhnya? Sholat subuhnya pas dia bangun nanti. Dan itu bukan melakukan sholat qadha karena dia tertidur pada saat itu, kecuali kalau dia bangun kemudian tidur lagi, itu lain ceritanya. Orang yang seperti itu telah berdosa dan wajib mengqadha sholatnya karena sudah bangun. Kenapa kok tidur lagi? Begitu jam 5:47 bangun karena dengar azan, Allahu Akbar, bangun. Udah itu memanjangkan badannya kayak gini, sudah itu tidur lagi sampai bangun jam 12 siang, tidak bangun-bangun lagi. Yang seperti itu artinya dia subuh sudah dibangunkan oleh Allah tapi dia tidak bangun. Orang seperti itu setelah berdosa dan wajib qadha sholatnya yang ditinggal pada saat subuh tadi. Berbeda dengan orang yang dari jam 12 malam tidur enggak bangun-bangun sampai jam 12 siang sama sekali enggak bangun, pas jam 12 lewat 15 menit dengar azan bangun dia. Maka dia boleh sholat zuhur dulu kemudian sholat subuh, atau sholat subuh dulu baru kemudian sholat zuhur. Tapi sholat subuhnya bukan qadha karena Allah bangunkan ia pada saat waktu zuhur. Nah, bagaimana kalau orang yang seperti itu, orang yang gila,
Karena apa? Orang yang gila itu tidak dicatat apa-apa seluruh amalnya. Termasuk orang yang tidur, anak kecil sampai dia balik. Orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Kemudian orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Ya. Tidur. Tidur sendirian. Ya. Kalau tidur rame-rame, ya. Oh gitu. Kalau seandainya dibiarkan, ya seandainya dibiarkan sampai siang, maka dia memang tidak bangun. Nah, itu lagi kewajiban itu mengingatkan atau membangunkan orang yang tertidur pada saat sudah masuk waktu sholat. Itu ada kewajiban keluarganya yang mengingatkan, membangunkan. Tapi kalau seandainya dibangunkan juga tidak bangun, dibangunkan juga tidak bangun, loh Pak, jangan salah. Ada orang yang ketika subuh dibangunkan tidak bangun. Namanya Pak Yusuf almarhum. Dia telah berdoa pada saat itu, ya Allah, jangan engkau matikan aku sebelum aku nginjak Masjidil Haram. Doanya seperti itu. Karena umurnya pada saat itu sudah 75 tahun. Pada saat umur 75 tahun, melihat saya masih muda, sudah berangkat haji 2 kali. Lalu dia berpikir, aku kalau daftar 20 tahun yang akan datang, baru aku berangkat. Sementara umurku sudah 75. Jadi kalau 20 tahun yang akan datang berarti umur 95. Aku masih ada apa tidak? Kayak gitu dia. Makanya dia berdoa, ya Allah jangan engkau matikan aku sebelum aku menginjak Masjidil Haram. Pada pagi itu dibangunkan oleh anak-anaknya, enggak bangun sama sekali. Akhirnya anaknya semuanya kumpul di rumahnya. Pagi-pagi itu tetangga-tetangganya kumpul semuanya. Kurang lebih sekitar antara jam 8, jam 9 itu orang sudah ramai. Karena menganggap apa? Menganggap beliau ini meninggal karena dibangunkan enggak bangun. Lalu datang seorang Cina, lalu dia ngomong di situ. Ketika dia ngomong, saya yakin ini adalah Allah yang gerakkan. Dia ngomong, kalau Pak Yusuf ini nanti bangun, saya akan siapkan duit untuk dia umroh. Begitu dinyatakan akan disiapkan duit umroh, ternyata bangun beliau ini. Bukan dibuat-buat, memang begitulah Allah pengen. Sebetulnya Allah bisa, tanpa orang itu ngomong langsung kasih bisa. Tapi ingin menunjukkan Allah itu ada sebab, ada musabab. Maka begitu mendengar Pak Yusuf almarhum ini mendengar ada orang yang mau memberikan uang untuk umroh, langsung dia terbangun. Yang cerita bukan orang lain tapi Pak Yusuf sendiri cerita dengan saya. Ini kalau hadis namanya marfu itu, langsung dari sumbernya. Kemudian saya tanyakan kepada anaknya yang tinggal di Danau Sipin, itu juga seperti itu, sama. Karena apa? Yang dialami oleh orang tuanya, dia ada di situ pada saat itu. Dan alhamdulillah Pak Yusuf dengan biaya orang Cina itu tadi, dia akhirnya menunaikan ibadah umroh. Tidak berapa lama kemudian, kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun berikutnya, baru beliau benar-benar meninggal. Saya khawatir tuh meninggal yang kedua itu dikiranya nanti nunggu orang Cina lagi untuk memberikan biaya untuk umroh. Jadi seperti itu Pak. Kalau memang dia tidak bangun dibangunkan, maka ini urusannya adalah lain. Oleh karena itu ketika ada tetangga kita atau siapa kita melihat orang itu tidur pada saat sudah masuk waktu sholat, maka kita yang tahu harus membangunkannya. Berbeda kalau seandainya dibangunkan tidak bangun. Mungkin prosesnya seperti Pak Yusuf itu tadi. Nunggu orang yang datang mengatakan, aku kasih ongkos untuk menunaikan ibadah umrah. Nah,
Maka bagaimana orang yang gila, orang yang tertidur, anak kecil yang seperti ini, bagaimana ketika dia melakukan tindakan maksiat kepada Allah? Apakah orang yang seperti ini akan masuk ke dalam neraka? Kalau orang seperti masuk ke dalam neraka, berarti Allah tidak adil. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwasanya ahlul fatrah itu tidak akan memperoleh siksa, dan orang tua Nabi SAW termasuk ahlul fatrah. Ini anak begitu lahir langsung gila, otomatis dia tidak bisa menjalankan perintah Allah. Autar'a alail junun qabla ayyablugha, atau pas begitu lahir dia sehat, aman, sehat, nggak apa-apa. Tapi sebelum dia balik tiba-tiba gila. Karena orang gila itu, Bapak, orang gila itu tidak apa-apa, tidak sholat. Orang gila itu tidak apa-apa, tidak puasa. 1 bulan dia gila, 1 bulan dia tidak wajib sholat. 2 bulan dia gila, 2 bulan tidak wajib sholat. Kalau pengen 1 tahun tidak wajib sholat, ya gila 1 tahun. Nah ini, kalau orang-orang yang seperti itu kemudian dibebankan hukum kepadanya, bagaimana cara menjalankannya? Tentu tidak bisa. Oleh karena itu, wa nahwa dzalika, dan lain sebagainya, anna kullan minhum yudli bi hujjatin, nanti orang-orang yang seperti itu akan memberikan hujjah di hadapan Allah. Kan nanti kita semua kan akan ditanya oleh Allah kan? Dimasukkan ke dalam neraka itu akan ditanya oleh Allah, dimasukkan dalam surga akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu orang masuk ke dalam neraka, orang masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Orang banyak ibadah itu belum jaminan masuk ke dalam surga, tetapi yang menjamin masuk ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Pada suatu ketika Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, la yadkhula ahadukumul jannata bi a'malikum, kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian. Lalu sahabat bingung, benarkah tidak masuk surga karena amal? Lalu Rasulullah sampaikan, benar, tidak masuk surga karena amal. Kenapa? Kenapa kok tidak masuk surga karena amal? Padahal Rasulullah itu kalau sholat sampai lututnya bengkak, banyak sekali amal Rasulullah, masa tidak menjamin masuk ke dalam surga? Wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga demikian wahai Rasulullah, tidak masuk surga karena amal? Kemudian Rasulullah jawab, wala ana, demikian juga saya tidak masuk surga karena amal, illa ayyataghammadanillahu birahmati, kecuali Allah merimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi artinya masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita sholat menjemput rahmat Allah, kita puasa menjemput rahmat Allah, kita sedekah menjemput rahmat Allah. Lalu untuk apa ibadah kita? Untuk menentukan letak surganya nanti di mana, itulah amal kita. Maka surga kita dengan surga para nabi itu jelas berbeda karena amalnya jauh berbeda, dekatnya kepada Allah juga jauh berbeda. Oleh karena itu orang masuk surga bukan karena amal, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti orang akan ditanya dan nanti akan memberikan hujjah. Orang yang bisu tuli buta akan memberikan hujjah kepada Allah. Orang yang meninggal pada masa fatrah akan memberikan hujjah kepada Allah. Lalu dia nanti akan berkata, ketika dia mau dimasukkan ke dalam neraka, dia akan berkata, lau aqaltu, andaikan dulu aku berakal. Ini orang tua yang pikun atau anak yang gila dalam keadaan lahir tadi. Andaikan dulu aku berakal. Au dzakartu, andaikan aku dulu bisa ingat. Ini orang pikun ini. Orang pikun kan lupa. Andaikan dulu aku berakal, andaikan dulu aku bisa ingat, la amantu, niscaya aku akan beriman kepada Allah. Faturfa'u lahum narun, karena ia melakukan seperti itu maka neraka diangkat oleh Allah. Artinya panasnya neraka tidak akan mencapai kepada orang itu. Wa yuqalu, lalu orang-orang tadi, siapa orang tadi itu? Orang tua yang pikun, orang yang lahir dalam keadaan buta, tuli, bisu, enggak dengar apa-apa, atau lahir dalam keadaan gila, atau orang yang meninggal pada masa fatrah,
Nabi belum diutus. Orang yang seperti itu nanti akan dikatakan oleh Allah, udkhuluha, masuk kalian ke dalam neraka. Ini ujian, masuk kalian ke dalam neraka. Semuanya disuruh masuk ke dalam neraka. Nanti ada yang taat, ada yang tidak taat. Faman dakhalaha kanat lahu bardan wa salaman. Yang taat, orang itu ketika diperintah Allah masuk kalian semua ke dalam neraka, maka orang-orang itu tadi, orang tua yang pelupa, orang tua yang pikun, orang yang meninggal pada masa fatrah, anak yang lahir dalam keadaan bisu, tuli, buta itu tadi, atau anak yang begitu lahir dalam keadaan gila, masuk mereka semuanya ke dalam neraka. Tapi nerakanya dingin dan mereka selamat. Karena api itu bisa panas, bisa dingin karena kehendak Allah. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api kok enggak terbakar. Itu kenapa? Karena api dijadikan dingin oleh Allah. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nanti akan jadi dingin api itu. Yang penting orang ini taat kepada Allah atau tidak. Maka disinilah imtihan tadi itu, pengujian. Orang yang tidak ada Rasul datang kepadanya, tidak mendengar syariat apa-apa, gila, tidak berakal, diperintahkan oleh Allah, kamu tidak sholat, kamu tidak puasa, masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Begitu masuk ke dalam neraka, nerakanya dingin dan mereka selamat. Tapi yang tidak taat ketika diperintahkan seperti itu, waman imtana'a dakhalaha karahan. Siapa yang tidak taat diseret masuk ke dalam neraka, ya tentu merasakan panasnya. Siapa yang tidak taat kepada Allah dengan perintah Allah itu tadi akan dimasukkan secara paksa ke dalam neraka. Tentu mereka akan merasa kepanasan. Inilah yang membedakan kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Cuman yang satu tidak merasakan sakit, yang satu merasakan sangat sakit luar biasa. Siapa yang merasakan sangat sakit luar biasa? Mereka yang tidak taat. Siapa yang merasakan tidak sakit sama sekali, justru malah mendapat nikmat yang luar biasa? Mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan Allah masuk neraka, tapi nerakanya tidak panas. Karena taatnya tadi membuat neraka tidak panas. Tapi kenapa yang satu lagi panas? Karena ia tidak taat, meronta, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza makna ma warada min dzalika. Inilah yang dimaksud dengan imtihan itu tadi. Sementara orang tua Nabi memang masuk ke dalam neraka tapi tidak dirasakan panas sama sekali. Artinya orang tua Nabi selamat dari api neraka. Kenapa? Karena orang tua Nabi termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua Nabi selamat dari neraka. Masa iya kita punya nabi yang lahir dari rahimnya orang yang penghuni neraka? Kan tidak mungkin. Sementara orang tua Nabi Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah, kedua-duanya meninggal pada masa fatrah dan kedua-duanya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika pada masa imtihan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan nurut taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Suyuti menyampaikan, waqad jama'tu turuqahu fi juz'in mufradin. Dan tentang hal ini, tentang masa fatrah ini, beliau sampaikan, aku telah kumpulkan jalur-jalurnya pada bagian-bagian tersendiri. Qala, lalu Imam Suyuti menyampaikan, wa nahnu narju, kami berharap kepada Allah, ayat hula Abdul Muttalib, mudah-mudahan Abdul Muthalib itu masuk ke dalam surga, wa ali baitihi, dan keluarganya, fi jumlatin man yadkhuluha ta'ian, termasuk orang yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan taat kepada Allah. Maka ketika masuk ke dalam neraka dalam keadaan taat kepada Allah, nerakanya menjadi dingin, nerakanya tidak mampu membakarnya sehingga mereka selamat. Jadi beliau yang nyusun kitab ini berdoa kepada Allah, aku berharap, kami berharap kepada Allah, mudah-mudahan Abdul Muthalib itu adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memelihara Nabi, yang sangat gembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sedang tawaf. Tiba-tiba Nabi lahir
Aminah melahirkan putranya Muhammad bin Abdullah, maka Abdul Muthalib ini sangat senang dan beliau pun menjaganya dengan ketat sehingga dia sangat memelihara Rasulullah SAW. Maka didoakan mudah-mudahan Abdul Muthalib yang hidup pada masa fatrah, yang meninggal pada masa fatrah, mereka nanti akan menjadi kelompok orang yang masuk ke dalam neraka dalam keadaan taat. Fayanju, lalu mereka selamat dari neraka. Illa Abu Thalib, kecuali Abu Thalib, paman Nabi. Paman Nabi itu hidup pada masa fatrah, tetapi ketika Rasulullah itu dibiksa, ketika Rasulullah itu diutus jadi Rasul, Abu Thalib ketemu di situ, masih hidup. Tetapi Abu Thalib ketika ditanya oleh Rasulullah supaya beriman, supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata Abu Thalib enggan. Maka beliau juga mendoakan mudah-mudahan Abdul Muthalib kakek Nabi masuk ke dalam surga, illa Abu Thalib, kecuali paman Nabi, fa innahu adrakal bi'sah, karena Abu Thalib pamannya Nabi itu meninggal setelah Rasulullah diutus jadi Rasul. Walam yu'min, dan ia tidak beriman kepada Allah. Wasubita fi sahihi, dan ditetapkan di dalam kitab sahih, annahu fi dhahdohin minnar, Abu Thalib itu di kobaran api neraka, jadi masuk ke dalam neraka. Waqad ja'altu qisatal imtihani dahilatan fi hadzal maslaki. Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan, aku buat cerita ini adalah cerita pengujian masuk kepada penjelasan pada jalur yang pertama. Ma'anna dhahira annaha maslakun mustaqilun, walaupun pada dasarnya ini adalah cara yang tersendiri, lakinni wajadtu dzalika limakna daqiqin la yahfa an dawit tahqiq, karena ini ada kaitannya dengan orang tua Nabi, hadis-hadis, ayat-ayat itu. Nanti hadis-hadis dan ayat-ayatnya akan dijelaskan pada paragraf berikutnya. Sudah sampai di sini kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad orang tuanya tidak masuk ke dalam neraka, tapi masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka taat pada saat imtihan, termasuk orang tua yang pikun. Dia tidak akan memperoleh azab apa-apa selama kepikunannya. Kemudian anak yang lahir dalam keadaan gila, sampai dia dewasa tetap gila, sampai dia meninggal tetap gila, maka orang yang seperti ini tidak memperoleh siksa apa-apa. Orang yang lahir dalam keadaan tidak gila, cuman bisu, tuli, buta, nggak bisa mendengarkan perintah-perintah Allah, tidak bisa melihat perintah-perintah Allah, dan tidak bisa mengucapkan perintah-perintah Allah. Orang yang seperti itu lahir dalam keadaan bisu, tuli, buta, nggak tahu siang, nggak tahu malam, sama saja semuanya. Diomongi siang juga nggak dengar, dan dia juga tidak pernah melihat siang karena dia buta. Maka orang seperti ini tidak memperoleh siksa, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya. Barangkali itu saja dulu, mungkin kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau dia melakukan maksiat, apa termasuk wilayah-wilayah fatrah? Oh gitu. Fatrah itu adalah masa kekosongan syariat. Umpamanya ini Nabi Musa alaihi salam diutus, maka pada saat Nabi Musa alaihissalam diutus, syariat diturunkan oleh Allah, maka wajib menjalankan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Itulah disebut dengan Bani Israel. Kemudian setelah lama itu kemudian hilang, artinya tidak berlaku lagi syariat, muncul Nabi baru. Begitu Nabi baru muncul, baru syariat baru muncul kembali. Contohnya umpamanya Nabi Isa alaihissalam lahir, maka syariat Nabi Isa itu yang digunakan, bukan syariat Nabi sebelumnya. Syariat Nabi Isa terus sampai akhirnya hilang syariat Nabi Isa itu. Itulah disebut dengan masa fatrah. Masa fatrah ini adalah masa kekosongan, belum muncul Nabi, padahal itu bukan Nabi akhir zaman. Berbeda dengan Rasulullah.
Rasulullah adalah nabi akhir zaman, maka setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi. Kalaupun ada orang yang ngaku seperti Ahmad Musaddiq ngaku jadi nabi, itu tidak akan pernah jadi nabi. Atau Lia Eden yang disebut malaikat Israel, malaikat Israel. Nah itu bohong saja, itu enggak ada yang benar. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman. Maka orang yang hidup sebelum Nabi diutus dan meninggal sebelum Nabi diutus, Nabi dibi'sah, artinya orang itu meninggal sebelum Rasulullah SAW itu berhalawat di Gua Hira, kemudian turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka pada saat itu Nabi telah dibi'sah oleh Allah. Maka ketika orang itu meninggal sebelum itu, apakah sehari sesudah sebelum itu, atau 2 hari sebelum itu, atau seminggu sebelum itu, atau setahun sebelum itu, maka orang itu masuk pada masa fatrah. Maka orang yang masuk pada fatrah nanti akan mendapat ujian itu tadi. Maka nanti di hari kiamat orang-orang yang hidup pada masa fatrah akan diperintah oleh Allah, udkhuluha, masuk kalian ke dalam neraka. Ketika disuruh masuk ke dalam neraka, masuk apa tidak? Kalau masuk berarti dia taat, nerakanya jadi dingin, tidak panas. Tetapi ketika dia disuruh masuk neraka tidak mau, maka akan dipaksa masuk ke dalam neraka, diseret masuk ke dalam neraka, dan nerakanya benar-benar panas, tidak dingin lagi. Jadi masa fatrah itu adalah bukan masa zaman Nabi Musa, bukan masa zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya, tetapi adalah dekat-dekat pada saat Nabi mau diutus menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Pak Usman, Pak Haji? Kenapa ada guru yang mengatakan Telaga Kausar itu setelah Sirot? Telaga Kausar tadi umat Islam diketahui oleh Nabi dia berwudu, nah itu tanda-tandanya, Pak. Kenapa Telaga Kausar itu setelah Sirot baru Telaga Kausar baru surga? Kenapa Telaga Kausar setelah Sirot terakhir? Enggak, ya terakhir baru masuk surga. Oh gitu ya. Jadi begini, banyak riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu punya telaga, dan kitabnya yang menjelaskan tentang itu diantaranya adalah kitab Al-Ghunniyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita semua yakin sudah pernah kenal nama itu, Syekh Abdul Qadir Jilani. Di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya Rasulullah itu punya telaga haudun, dan siapa orang yang minum telaga itu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Nah ini, oleh karena itu minum air telaga itu kemudian baru masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang yang minum telaga itu adalah orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu maksudnya adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah, umpamanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu nanti ketika dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan karena keikhlasannya pada saat dia berpuasa itu, maka nanti akan diberi minuman dari telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya dan tidak akan tersentuh oleh api neraka. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.